Kali ini kita sedang berada di salah satu peternakan ayam salah seorang ustadz, namanya Ustadz Muji. Nah, beliau adalah koordinator musyrif pesantren SMP Darul Quran Al-Wafa. Beliau ini sekarang sedang merilis peternakan ayam kampung berlokasi di Babakan, Bogor, Taman Sari. Nah, ini ayam-ayamnya. Ini kita lagi bikin pakan ya. Ini pakan ayamnya. Pakan ayam, tapi kita dari maggot BSF ya. Sekarang kalau ini BSF, ini BSF-nya ini sudah mulai. Ini tuh, Sudah mulai ya. Ini ulet-uletnya. ya. Buat pakan ayam nih. Buat pakan ayam. Ini proteinnya tinggi. Nah, kita bisa buka nih. Tuh. Nah, ini sudah mulai, ini sekitar baru 3 minggu ya. Ini dari apa aja nih, Tad? Ini Bahannya? dari bekatul, fermentasi bekatul ya, difermentasi ya selama hampir kurang lebih ini sudah 1 bulan dari pembuatan. 1 bulan ya. Ini dari pembuatan fermentasi sampai ada BSF ya, seperti ini. Ini kalau buat pakan ayam ini bagus sekali ini. Ya, ayam juga butuh sangat, protein ya, yang sangat tinggi. Nah, ini lihat ya kandang-kandang ayam yang sudah beliau rancang ini sangat luar biasa, kayak gedung apartemen keayaman. Tuh, sampai ayam-ayamnya terbang. Ini saya berada di sini ingin melihat bagaimana cara beroperasi dalam peternakan ayam. Saya ingin bertanya-tanya kepada ahlinya, ahli ayam kampung. Nah, ini masih kecil. Ini berapa meter nih kandang ayam, Tad? Ini 3 kali 7. 3 kali 7, lumayan ini, gede juga ini. Lumayan lah. Iya. Untuk iseng-iseng ya, alhamdulillah. Nah, ini kita silang ya, ini indukan ayam pelung betinanya. Ayam Kita pelung. silang dengan ayam kampung biasa ya. Kita mencari indukan agar lebih calon-calon indukan yang lebih besar. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini hasilnya seperti ini. Kita lihat. Nah, Ini hasil dari persilangan antara ayam itu kampung. kalau yang kecil ayam kampung biasa itu. Oh, tapi ini satu usianya hampir sama. orang tua nih. Beda. Oh, beda. Nah, ini yang besar, ini dari silangan ayam kampung dengan ayam pelung. Oh. Jadi bedanya cukup lumayan. Nah, ini kita gunakan ayam pelung seperti ini untuk agar. Ini kira-kira modal awalnya berapa ini, Ustaz? Ya, kalau tanya modal sih berapa aja sebenarnya, kalau untuk ternak ayam itu bisa habis, bahkan ratusan juta juga bisa habis. Cuman di awal kita nggak usah banyak-banyak lah, piara 2 ekor 3 ekor. Itu laki-laki sama perempuan, jantan betina ya? Otomatis. Oh, jadi kira-kira menghabiskan modal berapa pertama Ya, kita pembuatan ini? Pertama 50.000 lah. 50.000 hanya untuk dapat ayam doang? Dapat ayam tuh 3 ekor. Oh. Itu. Cuman ya kita Ayam kampung biasa ya? Ya, ayam kampung biasa. Nah, terus untuk kandangnya ini berapa modalnya nih, Ustaz? Ini kandang karena kita ada di kampung ya, alhamdulillah ya. Banyak warga yang baik hati, jadi banyak ini yang dikasih lah ya, sekitar ini 3 juta lah. 3 juta ya 3 juta untuk buat ini. kandang ini. Ya, karena bisa dibilang kita banyak menggunakan limbah. Jadi misalkan kayu-kayu yang sudah nggak kepake lagi. Jadi bekas bangunan rumah yang nggak itu. kepake ya. Itu Jadi cara- dimanfaatin buat cara mengantisipasi kandang ayam. budget ya, Heeh. agar tidak terlalu besar. Jadi meminimalisir modal yang sangat besar. Hmm. Ini Ustadz ini emang sangat cerdas nih, Masya Allah. Jadi intinya harus aktif bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Ya. Kita harus
sering ya nimbrung lah ibaratnya seperti itu, biar masyarakat juga tahu dan paling tidak bisa membantu sedikit kan gitu. Nah ini luar biasa ini Masya Allah nih. Jadi sekarang sudah berapa ekor Ustaz ayamnya tadi? Sekarang sudah 45. 45 dari berapa ekor awalnya? Awalnya dari 3 ekor. Wow. Kira-kira kalau dijual itu satu ayam pelung satu ayam yang ayam kampung gedenya berapa itu tadi? Ya kita untuk ukuran sedang itu dibikin paling murah ya. Kalau kita jual partai paling murah itu 15.000 lah. 15 ya? 15.000 itu kalau partai ya. Ini nih segini nih. Ini nih udah lakunya. Kalau kita jual banyak, ini kalau jual cuma 1-2 mah ya 30.000, 20, 25 ya masuk. Lumayan juga ya, kecil segini 30.000 ya. Nah, lumayan kalau kita mau buat ide bisnis peternakan ayam ini, keuntungannya gede sebenarnya. Tinggal kita istiqomah aja gitu kan. Allah, harus sabar ya. Harus sabar ya. Harus sabar. Terus kalau pakanan itu memberikan makan berapa kali dalam sehari? Cukup 2 kali. 2 kali ya. Ya, pagi dari sama siang. Pagi sama siang. Karena kan kalau malam kan nggak makan. Oh. Jadi jangan sampai kalau malam itu ayam dikasih pakan, ya. Biarkan dia maksimalkan kalau malam itu istirahat sama kayak kita. Ya, malam itu istirahat. Mabok nanti ya. Ya. Masya Jadi sebenarnya Allah. mah ayam mah dikasih pakan berapa aja juga habis gitu. Cuman kita atur gitu supaya juga. Pakanannya apa aja nih, makanan komponen utamanya Tan? Nah, ini kita bahan utamanya tuh bekatul. Bekatul. Cuman ada campurannya cuman nanti dicampur. sama Ada nasi sisa. nasi sisa. Ada sayur-sayur sisa. Sayur ya. sisa. Ini kayaknya ada daun singkong juga Ada ini. singkong. Ya, ini untuk pakan penunjang. Penunjang ya. Lalapan lah. Iya. Oh, ternyata ayam juga Pakai- suka iya, lalapan juga ya. iya. Tapi sambelnya ada nih Tan. Ada. Oh. Sambal. Karena jadi ini makanannya ya kalau bahasa saya sih ya di bahasa Jawa Banten itu dedek. Dedek. Ya, sama dedek. Ada Halus, dedek, ya, jadi- betul. Kalau orang Sunda tuh uot. Ya, jadi kulit beras terus yang halusnya ambil. Nah, kasih air biasanya dikasih pur juga ya Kasih pur, cuman kita gunakan fermentasi. fermentasinya. Nah, manfaat fermentasi itu pertama untuk protein ayam juga bagus. Oh. Itu yang pertama. Kedua, kandang nggak bau. Nah, Iya, iya. sekarang Ustadz, bau nggak kandang ana, bau kotoran ayam. Oh, tapi kayaknya cuman bawa makanannya aja nih. Nah, itu. Karena apa? Karena kita dari fermentasi. Oh. Jadi kotoran ayam itu nggak bau. Nah, jadi gitu ya. Jadi cara peternakan ayam juga tidak asal-asalan. Ada tata cara dan teknis sendiri atau teknis khusus ya. Setiap orang tuh punya teknis masing-masing. Lihatkan nih Nah. cara pembuatan pakannya. Coba ya. Kita perhatikan cara pembuatan pakannya. Nah, ini bekatul. Bekatul, dedak ya. Bekatul. Ya. Nah, ini kalau kita beli di pabrik langsung atau Enggak, kita Mesan? beli di toko sarana pertanian. oh berapa ini 1 kilo? Ini macam-macam, ada yang 4.000, ada yang 5.000. Tapi Berapa kilo nih? Yang ini kemarin saya beli 15 kilo. 15 kilo berapa? 15 kilo berarti berapa? 10 kilo saja sudah 25.000. Nah, berarti 30 berapa? 35. Iya 30 ribuan ya. Nah, 35. Kurang lebih itu ya buat makanan. Tapi ini berapa kilo ini yang ada? Ini yang ada berarti ini kemarin sudah diambil sekitar 2 kilo. Ini tinggal 12. Tadi belinya berapa ini? Kayaknya 15 kilo. 15 kilo udah berapa lama ini? Baru kemarin. Oh baru kemarin. Nah, ini untuk fermentasi kita gunakan E4 peternakan. Nah ini jadi fermentasi buat makanan ayam. Ya. E4 E4 peternakan. Ini warna ini E4 ya, efektif
organisme ya, 4 ya untuk peternakan. Kan karena ada juga yang untuk tanaman. Iya, ini beli di mana ini? Ini beli di toko Sarana Tani. Toko Sarana Tani. Ya, komplit ya. Komplit ya. Kalau yang untuk tanaman itu warnanya kuning. Nah, kalau yang untuk peternakan warnanya coklat. Coklat Gitu. nih. Berapa ini satunya biasanya? Ini 24.000. 24.000, tapi Iya. ada yang lebih kecil. Ini kan gede kayaknya. Ya enggak. 24.000 ini kita sudah hampir mau 2 bulanan 3 bulanan ini lebih ini awet. Nah, ini berapa liter ini? Ini ukurannya 1 liter Nah, ya. ini 1 liter ya. 1 liter. Nah, Berapa tadi, berapa harganya? harganya 24. 24 nih. Murah Tapi ini. dalam sekali campur apa untuk makanan itu berapa? Cukup 1 tutup botol. Oh, Kita 1 botol. Kita campur dengan Sekali campuran satu ini ya, pembuatan 5 liter air. 5 liter air. Tambah Heeh. segelas kecil ya, gelas kecil, ukuran gelas kecil nih. Mana tadi ada gelas kalau nggak salah. Itu Nah, kayaknya ini nih. campur Air. gula pasir. Gula pasir. Ya, dicampur. Biar manis. Ya, itu untuk fermentasi. Enggak khawatir diabetes nih ayamnya. Enggak. Oh, Karena kan enggak. kita gunakan untuk tanaman. Oh, Itu. Nah, kemudian ya kita kalau ada ayam-ayam yang sakit dan sebagainya bisa gunakan dengan bawang merah ya. bawang merah ya. Cuman bawang merah doang. Ya, insya Allah cukup bawang merah. Dihalusin atau gimana nih? Dihalusin, Dihalusin kalau ya. enggak diiris-iris kecil-kecil ya, enggak harus lembut. Langsung dikasih makan ya, disuapin. Oh, Dan kita mau jadi gitu. fermentasi sebentar, kita butuh tempat untuk membuat Nah, fermentasi. coba kita perhatikan cara pembuatan makan ya, makanan untuk makan ayam dari campuran bahan-bahan yang sudah disebutkan tadi ya. Coba kita perhatikan, simak baik-baik video ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang dapat kita ambil dari video ini. Ini ahlinya ayam nih. Ya, kalau bahasa siapa itu yang ahlinya ahli itu kan, core of the core itu kan. Nah, ini mah ahlinya ayam. Jadi ingat, bukan soto ayam atau mie ayam, tapi ini untuk pembuatan makanan ayam. Kita kira-kira saja ya, karena kita tidak punya timbangan. Hmm. Kita kira-kira ini Jadi embernya pakai caukan Ya. ini tangan ya. pakai mood ya. Ya 2, Ini sudah 3 mood nih. ya 3 tuh. 3 mood. Heeh. Sekarang 4 4, ya. 5 5, 6 6. aja deh. 6 ya, 6 caukan tangan atau Caukan. kalau bahasanya 6 kali mud. Ya. Nah, kita ini kebetulan ini ada sisa nasi ya dari pesantren. Wow, masya Allah ya. Jadi nggak mubazir nih, nggak tabzir ya. Di pesantren kalau misalkan di rumah-rumah lah, daripada nasi sisa itu dibuang kan, Ya. itu apa namanya, kalau orang yang nggak punya itu butuh banget itu, walaupun hanya 1 sendok lah gitu kan. Nah, ini sangat banyak sekali nasi sisanya Ini sisa sekitar ya. 2 hari. Nah, kalau dibuat makanan ayam kan lebih bermanfaat lagi daripada harus dibuang nggak ada hasilnya kan. Jadi dicampur nasi sisa ya. Heeh. Kita campur dulu. Tapi nasi sisanya juga harus bersih tadi ya. Ya, bersih. Ya, kadang-kadang kalau sudah lewat, sudah kelihatan bau-bau nggak sedap, kita rendam dulu. Ya, kalau udah nggak bau sedap, karena ya kita khawatir banyak bakteri yang sudah ada di dalam nasi kalau sudah bau. Jadi kita rendam dulu. Nah, nanti dicampur ya. Jadi Ya. dedak tadi, nah itu dicampur sama nasi sisa. Nah, kira-kira sampai tercampur semua tadi. Sampai rata. Sampai ya. rata. Karena ini kan panas ya. Mm-mm. Kalau nggak rata nanti apa namanya, nasinya jadi lembek banget, itu jadi kayak semacam bubur. Karena kan fermentasi panas. Itu. Ini hari ini saya sudah banyak mendapatkan ilmu nih dari Masya ahlinya nih. Rencana sih saya mau nernak ya, cuman kan butuh ilmu dulu. Salah.
ya. Daripada asal-asalan kan yang ada Justru ilmu itu akan gagal. kita dapatkan ya seiring dengan berjalannya waktu kita praktek langsung di lapangan. betul. Ya. Lihat cara pembuatan makanannya. Ana juga masih banyak salah-salah ketika di awal itu. Tapi ini kelihatannya sudah berjalan efektif ya peternakan ayamnya ini. Luar biasa ini Ustadz nih. Jadi di waktu yang sangat terbatas ya bekerja di pesantren tapi masih bisa menernak ayam ya. Ini sangat luar biasa, jarang sekali orang bisa seperti ini ya, mengatur waktu. Terkadang banyak orang mengeluh kurang waktu ya, nggak ada waktu, padahal mah Bisa. ya nggak bisa ngatur waktu doang gitu. Nah ini Ustadz ini bisa ngatur waktu nih. Sekarang karena ini kita bikin sedikit, ya kita bikin ininya sedikit aja. Sedikit ya. Ya, sedikit aja. Baik. Nah ini cukup. Nah ini yang tadi tuh fermentasi itu ya, M4 M4 ya, untuk kita masak dulu. makanan ayam peternakan. Tapi ini untuk makanan ayam doang. Apa? Ini, yang ini. Ini enggak. Ini M4 itu bisa juga dicampurkan ke minuman. Oh, Minuman ayam. minuman ayam. Iya. Tapi untuk ayam doang. Enggak. Bisa untuk kambing. Pokoknya Oh, jadi ya peternakan kan? iya bukan hanya untuk ayam untuk sebenarnya ayam, ya. Bisa untuk kambing, Kambing untuk bisa, kerbau, ya, sapi, peternakan. peternakan yang lain lah. Tapi kalau untuk ikan bisa? Bisa. Oh, bisa juga. Iya. Nah, campur air ya. Campur air. Nih. Dikira-kira ya berapa Ini liter nih? Setengah. 1,5 liter lah. Oh, ini 1,5 lebih liter. ini hampir mau 2 literan ini. Oh lihat tuh. Dari satu cukup. botol Ya. fermentasi tadi ya. Ya. Ini udah terorganisir nih. Jadi nggak buang-buang air. Oh, halo ayam. Apa kabar? Nah, ini juga ini cuek-cuek air rendeman apa nih? Air rendeman nasi ya. Tidak saya buang nih. Oh, Walaupun kalau secara ini sudah benar-benar basi ya. rendeman nasi Rendeman bekas. nasi bekas. Oh. Dan nanti air ini kita masukkan ke dalam jerigen. Buat? Kita buat fermentasi lagi. Oh, tapi jadi pakai gitu. empat tanaman. Nanti buat Oh. nyiram-nyiram tanaman supaya Oh, bagus. buat nyiram tanamannya. Ya. Jadi- kita bikin molase. Nggak ada yang dibuang nih. Nggak ada ya. yang buang. Masya Allah. Ya, walaupun basi ya, makanya Allah menciptakan di muka bumi ini nggak ada yang sia-sia, semuanya Iya. bermanfaat. Masya Allah. Wa ma khalaqna sama awal arda wa ma bainahuma batila ya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Nggak ada. Masya Alam Allah. itu nggak ada yang sia-sia. Ya. Nih, Masya Allah ya. Nah, ini tinggal kita campur gula pasir sebenarnya ya. Gula pasir ya. Tapi Ya. kalau misalkan nggak campur gula bisa? Nggak, harus ada gula Oh, pasirnya. harus ya. Kalau gula pasir, ya gula merah nggak apa-apa. Oh. Ya. Nah, kita anggap ini sudah ada gula pasirnya lah ya. Ya, berapa kira-kira Ini setengah takarannya? gelas. Gula pasirnya ya? Ya, setengah gelas. Setengah gelas. Cukup. Gelas kecil ya? Kalau nggak 3 sendok lah. Oh, 3 sendok. Terus kita campurkan ke sini. Ya. Ya. Jangan terlalu basah dan juga jangan terlalu kering. Oh. Itu kuncinya, sedang-sedang saja. Jadi nggak kayak bubur. Iya. ya, dan juga nggak kayak makanan kering. Iya. Jadi kita ikuti kaidah yang sedang-sedang saja. Masya Allah. Jadi Jangan Ahlussunnah wal berlebihan. Jamaah itu Iya. baina aksar wa qalil itu. Iya. Jadi antara sedikit dan banyak gitu kan. Iya. Jadi sedang-sedang ini masalah memperhatikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Iya. Jadi nggak berlebihan. Iya. Nggak gulu, juga nggak berlebihan. Nah, ternyata itu Nggak. luar biasa ketika dipraktekkan dalam hal ini juga Iya. luar biasa. Masya Allah. Hasilnya maksimal. Oh, betul. Betul. Ini kalau kebanyakan gagal. Ya. Memang kalau secara logika, secara akal, lebih banyak kan lebih baik. Ternyata Oh. enggak. Lebih banyak malah kacau. Wow. Memang betul. Ya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kulu wasrobu wala tusrifu." Iya. Makan dan minumlah jangan berlebihan. Iya. Gitu. Jadi di samping ternak ini membutuhkan ilmu pengetahuan umum, kita juga harus
tahu ilmu pengetahuan agama gitu. Jadi siapa tahu ayamnya jadi soleh dan soleha kan gitu. Nah ini bagaimana kita mengukur saat ini gimana saat ini kok bisa dikatakan nggak kering dan juga nggak terlalu basah. Nah contohnya seperti ini. Nah ini udah jadi nih ya. Nah contohnya seperti ini. Nah ini sudah bisa seperti ini. Oh jadi ini udah pas ya. Ini udah pas. Nggak terlalu jadi bubur basah ya. Juga nggak terlalu seperti ini. Kering banget. Nah seperti ini pas ini seperti ini. Jadi kalau di kepal seperti ini dia membentuk kepalan tadi. Oh betul. Nah, itu. Ini pas. Gitu. Yeah. Nah seperti itu. Nah kemudian setelah ini sudah selesai, sudah beres semua. Kemudian kita cari, ini kemarin Ana nyimpen plastik di sini. Apa itu? Kita simpan di plastik. Oh simpan di plastik. Kalau enggak ember ini kita tutup rapat. Ditutup ya? Diamin. Kita bisa pakai plastik yang lebih besar ya. Nah, seperti ini tutup rapat. Nah, sehingga tidak ada udara di dalam ini. Jadi begitu. Jangan sampai ada udara masuk. Kemudian kita ikat pakai karet. Ini tujuannya biar apa ini? Ini untuk fermentasi kan? Oh jadi fermentasi ya? Iya fermentasi. Jadi sebelum diberikan kepada ayam harus didiamkan dulu. Didiamkan dulu. Berapa lama ini? 3 hari. Oh 3 hari. Nah itu ya. Jadi perlu perhatian juga seperti ini ya. Ini untuk kesehatan 3 hari. ternak. Nah ini ciri-ciri fermentasi yang jadi yang bagus. Itu pertama ini biasanya nanti mengembang. Iya. Ya. Oh mengembang ya. Ya. Kalau pakai plastik yang ukuran 5 kilo ya itu lebih kelihatan lagi. Jadi kalau misalkan dimasukkan ke plastik yang ukuran 5 kilo itu juga sama, dibuang semua anginnya baru diikat. Oh betul. Nah ciri-ciri fermentasi itu bagus. Nanti dia akan mengembang ininya. Plastiknya akan mengembang. Iya, itu bertanda sudah selesai fermentasinya. Ya. Ibarat kalau kita mau bikin bolu kue itu ya. Jadi difermentasi. Nah, itu nanti jadi ngembang ya, seperti itu. Kalau belum ngembang itu kayaknya belum jadi kan gitu. Itu pertama mengembang, kedua aromanya aroma tape. Oh, jadi aroma tape ya. Kemudian manfaat lain fermentasi sendiri yaitu apa? Ini sebagai bahan pengawet makanan. Ini makanan nasi, ayam. Iya, ini nasi kalau seperti ini saja, ini sampai nanti sore juga sudah beda aroma. Betul. Tapi kalau sudah masuk fermentasi, awet. Itu bisa kuat sampai 1 bulan. Iya. Itu. Luar biasa. Terus kalau sudah seperti ini kira-kira jadinya yang mana ini? Nah, kita yang sudah jadi, ya. Nah itu campur ini ya, apa yang namanya yang protein tadi? Nah kalau yang sudah jadi, nah ini yang sudah jadi sebenarnya ini. Oh ini sudah jadi. Cuman saya gunakan bukan untuk pakan ayam langsung. Iya. Saya gunakan untuk memikat maggot BSF. Oh ini yang tadi itu ya? Ya. Jadi dibiarin lagi. Terus nanti kalau buat resep itu kan 3 hari tadi sudah jadi. Iya. Masukkan ke sini, tutup pakai daun pisang. Ya. Harus daun pisang ya? Enggak harus sih sebenarnya, pakai plastik juga bisa. Cuman daun pisang ini lebih apa ya? Efektif ya. Kalau plastik kan beli. Iya betul. Kalau daun pisang kan tinggal ngambil. Iya. Tapi jangan ngambil di tetangga ya, harus izin dulu. Itu. Nah, karena apa? Karena aroma tadi itu mengundang lalat BSF. Apa itu? Lalat BSF itu bentuknya kayak lalat tapi dia lebih besar. Oh, jadi nanti datang sendiri ya? Sendiri dia bertelur. Nah, makanya saya sediakan kardus ini. Buat apa itu tujuannya? Kardus ini nanti ketika maggot BSF datang, dia akan menelur di celah-celah kardus ini. Oh iya. Itu. Jadi gitu caranya. Jadi nanti setelah dia sudah ini netes. Nah, kalau sudah netes maka
anak-anak ini nih. Jadi kayak nanti ada ulat-ulatnya Ada larva itu. kayak ini, kayak larva Kayak ini. belatung-belatung itu ya. Dia ke daun dia. Nah, itu yang buat makan ayam nanti ya. Ini. Hmm. Jadi ketika kita sedang oper kapasitas pakan untuk ini, nggak mungkin kan kita kasih ini dipaksakan dalam sekian hari harus habis. Maka alternatif lain adalah dijadikan media maggot PSE. Oh, betul. Nah, begitu. Nah, terus kalau misalkan yang tadi itu yang Kalau yang ini untuk mengantisipasi Mm-mm. makanan yang terlalu berlebih. Kan Oh, kalau nunggu itu habis kan biasanya lama. iya. Itu. Jadi nanti kalau udah jadi seperti itu campurannya nggak banyak ya. Iya. Jadi campur makanan biasa juga bisa. Sudah jadi ya. Nah, ini yang udah jadi nih, yang kayak gini. Nah, ini udah dicampur yang Campur. yang tadi itu ya, yang protein Iya. tadi. Dulu ini ayamnya udah gede nih. Ini kita piara lagi segini. Ada yang sudah nelur ini, Tan. Udah. Oh, mana yang sudah nelur nih? Nelur lagi ngerem. Lagi ngerem, jangan diganggu, nanti Iya. kabur, Galak mencot. ya. Ini sama itu tuh. Oh. Nah, ini lagi nelur no. Halo. Assalamualaikum. Nah, sama yang di sana. itu. No, lagi nelur, jangan diganggu. Si hitam putih. Jangan diintip. Hitam dan Hitam putih. Wah, masya Allah. Ini masya Allah untuk hari ini pagi ini kita banyak sekali mendapatkan pengetahuan Nah, tentang ini satu lagi peternakan rencananya ayam. kita mau budidaya burung lagi nanti nih. Oh, ternyata ada ide Ya. lain tuh selain ternak ayam cuman ya. Ini kita masih dalam tahap apa nih? Pembuatan Ya, kandang. kita lagi bikin konsep dulu. Oh, Kita lagi atur. burung apa yang mau di sini? Ya kita burungnya juga ya anak usahakan burungnya gratis. Oh. Artinya tidak beli, makanya anak cari dari alam liar. Oh, caranya gimana tuh? Nah, caranya kita menggunakan mikat dengan burung-burung yang sudah ada. Mikat ya, burung tekukur, burung Oh. perkutut begitu. Jadi nanti burungnya masuk sendiri ke sini? Enggak, kita bikin semacam kayak jebakan. Oh, sekarang udah bikin jebakannya. Oh, Sudah. oh, yang kemarin bikin itu ya? Iya. Sekarang di mana dia? Sekarang masih kita inilah Belum dapat ya? belum. Kemarin sudah hampir-hampir dapat, cuman masih gagal. Oh. Ada kekurangan Jadi di alat. namanya mau sukses tuh perlu usaha ya. Terkadang harus mengalami kegagalan. Masya Allah. Ini kayaknya waktunya sudah agak panjang nih, hampir setengah jam. Tapi alhamdulillah pagi hari ini kita sudah banyak mendapatkan ilmu tentang peternakan ayam. Ya, bagaimana cara nernak ayam yang baik ya, maksimal, dan juga cara proses pembuatan makanan untuk pakan ayam. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak atas belajar lagi. kesempatan dan waktunya untuk mengunjungi peternakan ayam beliau ini. Semoga bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.